Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Ilmu Al-Mustatab, artinya ilmu yang sangat menyenangkan. Kita sudah sampai di halaman 46 ya. Qala al-mu'allifu hafidhahullah ma hukmul witri wa fadluha. Apa hukum salat witir dan apa keutamaan salat witir? Al-jawab hukmuha sunnatun muakkadatun. Salat witir hukumnya adalah sunnah muakkadah. Berikutnya kemudian sunnah muakkadah maknanya adalah sunnah yang dikuatkan ya. Sunnah yang dikuatkan. Wa fadluha, adapun keutamaannya kabirun besar. Faqad sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah sahih keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humrin na'am, atau min humrin na'am. Disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian dengan satu salat yang lebih ya, salat yang lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Qulna, kami bertanya, ya Rasulullah, mahiyya, apakah salat yang engkau maksudkan? Qala, kata Rasulullah, al-witru ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri, yaitu salat witir antara salat isya sampai terbit fajar. Demikian diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, dan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Maka berdasarkan keterangan ini kita mengetahui tentang sholat witir, hukumnya sunnah muakkadah. Pertanyaannya adalah, apakah para ulama menghukumi demikian? Jawabnya, sholatul witri sunnah muakkadah merupakan madhab jumhur ulama, baik Malikiyah, Syafi'iyah ataupun Hanabilah. Bahkan menurut satu riwayat dari Imam Abu Hanifah, seperti yang diterangkan di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq karya Al-Imam Ibnu Nujaim, juga menyatakan sholat witir hukumnya sunnah muakkadah. Begitu pula sahabatnya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan
juga keduanya berpendapat seperti itu. Di dalam kitab Mukhtasarul Ikhtilafil Ulama, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, beliau berkata, qala Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah berkata, wa wajibun, salat witir hukumnya wajib. Namun dua sahabatnya, yaitu Al-Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad bin Hasan, mengatakan sunnatun muakkadatun laisa li ahadin tarakuha wa laisa biwajib. Disebutkan bahwa kata Al-Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, dua sahabat Imam Abu Hanifah, keduanya berpendirian sholat witir adalah sunnah muakkadah. Berarti Al-Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad bin Hasan sependapat dengan madhab Maliki. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa Al-Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad bin Hasan, beliau telah rujuk dari madhab Hanafi kepada madhab Maliki 2/3 fikihnya. Jadi nanti kalau antum mendapati bahwa Al-Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad bin Hasan, sahabatnya Imam Abu Hanifah, ternyata bersamaan dengan pendapatnya Imam Malik, itu tidak perlu heran. Kata beliau, ya, tidak boleh bagi siapapun untuk meninggalkannya, dan dia tidak wajib. Kalimat laisa li ahadin tarkuha itu tidak menunjukkan wajib, tetapi menunjukkan muakkadah. Walaysa wajib dan tidak wajib. Kenapa dikatakan bahwa sholat witir itu sebaiknya tidak ditinggalkan? Sepengetahuan saya, Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala, di dalam kitabnya, ya, yaitu Al-Adabus Syar'iyyah, Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala telah menukil perkataan Al-Imam Malik. Kata beliau, orang yang meninggalkan sholat witir, lebih banyak meninggalkannya daripada mengerjakannya, maka lebih baik orang tersebut, atau sebaiknya orang tersebut, jangan menjadi saksi dan tidak boleh diangkat sebagai saksi, karena meninggalkan sholat witir sebagian besar merupakan sesuatu yang tercela. Jadi kalau kita kebanyakan meninggalkan sholat witir, maka kita termasuk orang yang tercela. Itu menurut penukilan Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab, ya, Syar'iyyah, yang menukil perkataan Imam Malik rahimahullah. Wa huwa qaulu aktsaril ulama, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Bahkan Al-Imam Al-Baghawi beliau mengatakan, ajma'a ahlul ilmi ala anal witro laysa bi fardhah wa huwa sunnatun inda 'ammatihim. Di dalam kitab Syarh Sunnah, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa witir itu tidak wajib dan dia adalah sunnah menurut inda 'ammatihim, umumnya para ulama. Ala kulli hal, bahwa pendapat Al-Imam Abu Hanifah adalah pendapat yang menyelisihi pendapat kebanyakan para ulama. Namun menyatakan bahwa salat witir ijma sunnah muakkadah juga kurang tepat. Karena jangankan
yang menyelisihinya Al-Imam Abu Hanifah. Menurut para ulama, andai kata saja yang menyelisihinya Al-Imam Ibnu Hazm saja, yang merupakan tokoh utama dari madhab Dohiri, maka ijma itu tidak terwujud. Itu menurut pendapat para ulama. Kenapa demikian? Karena madhab Dohiri memiliki usul madahib dan furu' madahib yang sangat kuat, memiliki prinsip-prinsip madhab yang sangat kuat, apalagi madhab Abu Hanifah. Di dalam kitab para ulama disebutkan bahwa apabila 4 imam madhab, yakni salah satunya tidak sepakat, maka itu disebutnya jumhur ulama. Saya ulangi, apabila imam madhab salah satunya tidak sepakat, maka disebutnya jumhur ulama. Pengertian jumhur ulama, kata para ulama ada 2. Pertama, apabila 3 madhab dari 4 madhab itu sepakat, maka ini disebutnya jumhur ulama. Yang kedua, apabila yakni sebagian besar para ulama itu sepakat, walaupun tidak seluruhnya, termasuk di dalamnya madhab yang 4, maka itu disebutnya jumhur ulama versi yang kedua, dan ini versi yang banyak disebut-sebut oleh para ulama. Selanjutnya, kemudian setelah kita mengetahui bahwa salat witir itu sunnah muakkadah, ketahuilah bahwa ada salat witir yang wajib. Apa itu? Salat maghrib. Para ulama menyebutkan salatul maghribi witrun nahar. Salat maghrib adalah witir siang. Adapun salatul witri witrul lail. Adapun salat witir adalah witir di waktu malam. Witir di waktu malam. Berikutnya, kemudian adapun mengenai keutamaan salat witir, ketahuilah bahwa salat witir di sini disebutkan keutamaannya adalah dengan bahasa yang sangat bagus sekali. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian dengan ada satu salat yang lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Salat witir lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Pertanyaannya adalah, kalau salat qobliyah subuh lebih baik dari apa? Dunia beserta isinya. Kira-kira termasuk isinya dunia unta merah bukan? Iya. Otomatis unta merah termasuk salah satu isinya. Maka ketahuilah bahwa tentu saja qobliyah subuh, ternyata kalau berdasarkan riwayat ini, qobliyah subuh lebih apa? Iya, lebih afdol dibandingkan dengan sholat witir. Ini kayaknya agak berat nanti, kurang keras sedikit. Kurang keras sedikit. Kalau nggak keras sedikit, sayanya ngomongnya agak berat. Suaranya udah berat. Baik ya. Saya lanjut lagi. Kemudian itulah sebabnya salat qobliyah dan salat ba'diyah itu lebih utama daripada salat sunnah yang lain. Kenapa demikian? Karena salat sunnah rawatib adalah lawahikul lawahiku salatil fardhah atau lawahikus salatil maktubah. Ia merupakan pengiring dari salat maktubah, salat fardhu.
Karena dia merupakan wahid sholat fardu, maka tentu kedudukannya lebih tinggi. Maka sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan sholat tahajud, ya, bahkan lebih tinggi dari sholat witir. Itu harus kita ingat betul-betul. Kenapa lebih tinggi daripada sholat witir? Karena dia lawahid as-salati al-maktubah atau as-salawatil maktubah. Karena sholat qobliyah, sholat ba'diyah adalah merupakan pengiring atau penyerta sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Mas sunnah ada di rakaatil witri kama aqalluha. Apakah sunnah tentang bilangan rakaat witir dan minimal? Waradat sifatun katsiratun lil witri an Rasulillah sallallahu. Telah datang tata cara yang cukup banyak bagi salat witir yang datang dari Rasulullah sallallahu. Fal witru bi salasin wa khamsin wa sab'in wa tis'in wa bi ihda asyrata. Salat witir dengan 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat dan 11 rakaat. Wa aqalluhu, adapun minimal witir adalah rakaatun wahidah, 1 rakaat. Seperti itu. Nah, berbicara tentang bilangan rakaat witir, maka tentang witir dengan 1 rakaat, ya jujul witru bi rakaatin wahidah ya munfasila mimma qablaha. Boleh witir dengan 1 rakaat yang terpisah dari yang sebelumnya. Ini adalah mazhab jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sekumpulan dari para ulama salaf. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi kita yang mulia bersabda, ya, salatul lail masna masna, salat malam 2-2. Fa idza khasyiya ahadukum as-subha, apabila salah seorang di antara kamu takut kedatangan waktu subuh, shalla rakaatan wahidatan, maka hendaklah dia salat 1 rakaat, tutiru lahu ma qad shalah, ya, witir baginya apa yang sudah dia kerjakan salat. Ini dalil bahwa witir 1 rakaat boleh berdasarkan hadis Ibnu Umar bercerita tentang sabda Nabi yang mulia, salatul lail masna masna. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim masih dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, al-witru rakaatun min akhiril lail. Witir itu adalah 1 rakaat di akhir malam. Al-witru rakaatun min akhiril lail. Witir itu adalah 1 rakaat dari akhir malam. Artinya witir dilaksanakan 1 rakaat pada waktu di akhir malam. Kenapa? Karena takut datang waktu subuh. Kalau witir 1 rakaat di awal malam, itu namanya keterlaluan. Kenapa? Karena waktu subuhnya terlalu jauh. Begitu. Bisa dipahami mungkin. Ya. Bisa dipahami insyaallah ta'ala. Nah, ini tentang salat witir 1 rakaat. Kemudian salat witir 3 rakaat. Salat witir 3 rakaat ya juju al-witru bi salasi rakaatin muttasilah. Boleh salat witir 3 rakaat dengan bersambung, ya. Wa hada madhabu asy-Syafi'iyah wal Hanabilah
Wa bihi qala ta'ifatun minas salaf. Ini madhabnya Syafi'iyah, madhabnya Hanabilah, dan segolongan dari generasi salaf. Wakhtarahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Baz. Saya sengaja ngomongnya Syekhul Islam. Ya, seingat saya Ustadzul Karim Abdul Hakim bin Amir Abdad, beliau pernah mengatakan ini Syekhul Islam. Saya ikut-ikutan ngomong kayak beliau, Syekhul Islam. Pertanyaannya, apakah layak beliau dikatakan Syekhul Islam? Ya, kata para ulama, Syekhul Islam itu adalah sebutan orang yang menjadi pusat ilmu di zamannya. Dan Syekh bin Baz termasuk salah seorang yang menjadi pusat ilmu di zamannya. Makanya beliau layak disebut Syekhul Islam. Begitu pula juga Ustadzul Karim Abdul Hakim bin Amir Abdad, beliau pernah mengatakan Syekh Albani pun juga Syekhul Islam. Begitu. Bahasa saya ini hanya ingin menunjukkan bahwa sebutan Syekhul Islam itu bukan hanya untuk Ibnu Taimiyah, bukan hanya untuk Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, tapi bisa juga untuk yang lain. Tetapi suka ataupun tidak suka, ketika orang mengatakan Syekhul Islam secara mutlak, ya, secara mutlak, maka yang dimaksud adalah siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika dimutlakkan nama Syekhul Islam, seluruh dunia sudah tahu. Kama qala Syekhul Islam, maka al-murad bihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sama dengan kalau ada orang bilang qala al-hafidh, telah berkata al-hafidh. Tidak ada orang yang disebut al-hafidh secara mutlak melebihi siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Begitu. Baik ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, ketiganya berpendapat boleh sholat witir 3 rakaat ya bersambung. Perhatikan kalimatnya, ya juzu boleh. Ya juzu boleh. Ya. Selanjutnya al-witru, ya. Begitu. Al-witru bisalasi rakaatin. Kalau tadi salat witir 3 rakaat ya, bitasyahudin wahid, dengan satu tasyahud yaitu akhirnya saja. Pertanyaan berikutnya adalah salat witir dengan 3 rakaat yang bersambung dengan 2 tasyahud. Ya. Boleh apa tidak? La yushra'u al-witru bi salasi raka'atin muttasilatin bi tasyahudain. Tidak disyariatkan salat witir dengan 3 rakaat bersambung sekaligus dengan 2 tasyahud. Kahayatil maghrib. Ini la yusra'. Tidak disyariatkan. Ini madhab Imam Hambali, ini satu wajah. Lihat kalimatnya, dengarkan baik-baik. Hada madhabul Hanabilah. Ini adalah madhab Hambali. Wa wajhun li Syafi'iyah. Dan ini satu wajah bagi Syafi'iyah. Barakallahu, antum harus mengerti tentang mustalahat indal madzhab. Kalau dikatakan ada yang disebut dengan taklidul qaul, taklidul wajhi, ya. Maka antum harus tahu bahwa kalau disebutkan dengan kata-kata wajhun lisyafi'iyah, ini maknanya adalah satu pandangan dari ulama-ulama yang mengaku bermadhab kepada Imam Syafi'i. Itu namanya wajhun, ya. Begitu. Jadi ada taklidul qaul, ada taklidul wajhi. Adapun al-qaul, kalau al-qaul itu adalah qaul al-imam madhab, imamul madhab. Qaul adalah qaul imam madhab. Maksudnya seperti itu.
Maka kalimat wajhul Syafi'iyah maksudnya adalah dan satu pandangan dari ulama yang bermadzhab Syafi'i. Kemudian wakhtiyaru Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin. Mereka berpemandangan tidak disyariatkan witir dengan 2 kali tasyahud. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, Ad-Darqutni, Al-Hakim, ya, Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar. Ya. Ini kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar Imam Al-Baihaqi adalah kitab yang berisi dalil-dalil madhab Syafi'iyah. Jadi kalau kita pengen tahu dalil-dalil madhab Syafi'iyah, maka belilah kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Ya, Ma'rifatus Sunan wal Athar. Sayangnya saya belum punya jamaah. Saya cuma bisa nerangkan, belum punya. Kalau pengen punya PDF aja. Sementara waktu. Kemudian hadis ini diriwayatkan pula oleh para ulama yang lain, ditautsik oleh Imam Ad-Darqutni, Imam Abdul Haq Al-Ishbili, kemudian Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhisul Habir. Ya, dia mengatakan la yadruhu waqfu man awqafahu, tidak memudaratkannya, ya, yakni anggapan mauquf orang yang memauqufkannya. Mauquf maksudnya hanya sampai kepada Nabi, hanya sampai kepada sahabat Nabi, tidak sampai kepada Nabi, namanya mauquf. Ya, begitu pula Badruddin Al-Aini dalam kitab yaitu Nukhabul Afkar mengatakan rijaluhu rijalus sahih. Kemudian dikuatkan sanadnya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Muhadzab, kemudian Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, dan intinya riwayat ini diterima. Apa itu? La tutiru bisalasin, janganlah kalian witir dengan 3 rakaat, au tiru bi khamsin au sab'in. Wala tasabahu bi salatil maghrib, dan janganlah kamu salat witir seperti salat maghrib. Jadi witir 3 rakaat bersambung dengan 1 tasyahud. Ya, ini menggabungkan dari riwayat-riwayat tadi. Kemudian witir dengan 5 rakaat, dengan 7 rakaat, dan dengan 9 rakaat. Ya, juju al-witru ya 5 rakaatin. Boleh witir dengan 5 rakaat, ya. Yasruduha, yang dia datangkan sekaligus. Wala yajlisu ila fi akhiriha, ia tidak duduk kecuali di akhir. Salat witir 5 rakaat, maka datangkan sekaligus. Tidaklah seseorang melaksanakan witir 5 rakaat melainkan dia tidak boleh duduk kecuali di akhirnya. Wa bisab'i rakaatin, witir dengan 7 rakaat, lahu an yusradaha, dia mendatangkannya sekaligus. Fala yajlisu illa fi akhiriha, tidak duduk kecuali di akhirnya. Ini adalah pendapat dari salah satu riwayat. Memang di dalam kitab Sunan An-Nasai ada riwayat yang menerangkan bahwa 7 rakaat sekaligus dengan tanpa tasyahud awal, dan ini dibenarkan. Ya, walau analisa di ya rakaati asadiyah li tasyahud summa yaqumu lis-sabiyah. Tadi katakan bahwa witir 7 rakaat maka dia mendatangkan yang sekaligus tidak duduk kecuali di akhirnya. Ini salah satu pendapat dari 2 pendapat. Yang keduanya, walahu, dan boleh bagi dia an yajlisa, duduk di ya as-sadi salita tasyahud, duduk di rakaat ke-6 untuk tasyahud awal. Ini juga boleh. Untuk yang 3 rakaat 1 kali duduk, 5 rakaat 1 kali duduk, 7 rakaat ada 2 opsi. Boleh 1 kali duduk, boleh 2 kali duduk. 1 kali duduk berarti duduk di rakaat ke-7 saja. Kalau 2 kali duduk, duduk di rakaat yang ke-6 dan rakaat yang ke-7. Itu kalau sholatnya 7 rakaat. Wa yajlisu litasyahudi tsumma yusallim, kemudian dia salam. Wa bitis'in,
Adapun witir dengan 9 rakaat, yasrudu samania rakaatin, maka dia mendatangkan sekaligus 8 rakaat, summa yajlisu lis-saminah, kemudian duduk di rakaat yang ke-8, summa yaqumu litasya, kemudian dia berdiri untuk rakaat yang ke-9, wa yatasahhadu wa yusallimu tasyahudan, dia salam. Untuk yang 9 rakaat, rakaat ke-8 tasyahud, rakaat ke-9 tasyahud. Adapun dalil yang 9 langsung, maka sepengetahuan kami belum kami temukan dalil yang sahih dalam urusan ini. Wallahu a'lam. Ini adalah salat witir yang 9 rakaat. Apa yang diterangkan ini adalah hadza madzhab Syafi'iyah. Ini adalah madzhab Syafi'iyah, wa wajhun indal Hanabilah, dan satu wajah, satu pandangan di sisi madzhab Hambali, yakni maksudnya pandangan ulama dari madzhab Hambali, dan ikhtiyar Ibnu Baz merupakan pandangan dari Samatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Di dalam penjelasan ini hanya menerangkan sampai yakni witir yang 9 rakaat, ya, hanya sampai witir yang 9 rakaat. Adapun yang 11 di sini tidak diceritakan. Nah, kembali kepada penjelasan tadi, maka apakah boleh witir 11 rakaat? Jawabnya boleh. Kapan duduknya? Di rakaat ke-10 dan di rakaat yang ke-11. Begitulah tata cara duduk. Selanjutnya, kapan awal waktu witir? Ya, awal waktu witir adalah setelah sholat isya. Awal waktu witri, ya, waktu sholat witri ba'da sholat isya. Sedangkan wa akhiruhu adalah tulu'ul fajri, yaitu terbit fajar. Jika terbit fajar maka sudah berakhir waktu subuh, waktu witir, ya, waktu tahajud. Ini madzhab jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Hanabilah, dan juga dia adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan dari Hanafiyah, dan ada yang mengatakan telah terjadi ijma atas hal tersebut. Di antaranya ada yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma, beliau mengatakan wattafaqu ala anna ma ba'da sholatil atama ila tulu'il fajri ya ajru ya akhiru waqtin lil witri. Kata Imam Ibnu Hazm, ulama sepakat bahwa setelah sholat isya sampai terbit fajar itu adalah akhir waktu bagi sholat witir. Itu diterangkan dalam kitab Maratibul Ijma karya Imam Ibnul Mundir rahimahullahu ta'ala. Demikian penjelasan, ya, mengenai, ya, yakni awal waktu witir dan akhir waktu witir. Pertanyaannya, mana waktu witir yang paling afdal? Maka al-witru akhirul lail afdal. Witir di akhir malam itu lebih utama, ya. Witir akhir malam lebih utama. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan kana aksarus salaf yutiru fi akhiril lail. Kebanyakan para salaf yakni witir di akhir malam. Di antaranya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Ibnu Abbas dan yang lainnya radhiyallahu anhu. Jadi kebanyakan para salaf witir di akhir malam. Barakallahu, siapakah yang witir di awal malam? Jawabnya Abu Bakar Siddiq. Siapakah yang begitu optimis witir di akhir malam? Jawabnya Umar Ibnul Khattab. Seperti itu. Jadi waktu witir yang apa tadi? Yang afdal adalah seperti tadi, ya.
Adapun mengenai bacaan ketika salat witir, maka yusanu fi salatil witri qiraatu surati al-a'la sabbihisma rabbikal a'la wa surati al-kafirun wa qiraati firaqasannya wa suratil ikhlas bi raqati al-akhirah. Menurut mazhab jumhur seperti ini. Saya lihat sekarang banyak orang yang salat witir bacanya gaya-gaya ya. Baca sabbihisma rabbikal a'la mungkin agak gengsi atau mungkin karena udah bosan kali ya. Terus kemudian rakaat yang keduanya yaitu al-kafirun, ya, yang ketiganya yaitu al-ikhlas. Itu termasuk apa? Sunnah, ya, yang sunnah ini sudah mulai banyak dilupakan oleh orang-orang. Ya, Nabi kita yang mulia salat dengan membaca al-a'la, kemudian al-kafirun dan ya al-ikhlas. Seperti itu. Dan ini hukumnya sunnah. Demikian penjelasan dari poin yang ke 40. Ma hukmu sholati duha wa ma fadluha. Apa hukum sholat duha dan apa pula keutamaan. Apa hukum sholat duha? Apa hukum sholat duha dan apa pula yakni keutamaan sholat duha. Bicara tentang hukum sholat duha dan keutamaannya, jawabnya sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Atau sama dan dinamakan pula dengan sholat al-awwabin, sholatnya orang-orang yang kembali. Mafadluha azim, keutamanya besar. Dari Abu Dzar, dari Nabi SAW beliau bersabda, kata Nabi, yusbihu kun ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi ada sedekah pada tulang persendian kalian. Fakulu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih sedekah. Fakulu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid sedekah. Ya. Fakulu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil juga sedekah. Fakulu takbiratin sedekah. Setiap takbir juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Memerintahkan kepada kebaikan sedekah. Ya, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Melarang kemunkaran sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raqatani. Nah, sedekah semua itu dicukupi dengan 2 rakaat yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat salat duha. Masya Allah. Ini keutamaan segini banyaknya ini dicukupi dengan salat duha 2 rakaat. Begitu. Nah, ini mengenai sholat duha ya. Nah, sholat duha ini jemaah sekalian, para ulama kita memang mengatakan sholat duha adalah sholatul mu'addatu fi waktu duha. Adapun hukumnya sholat duha mustahabbah. Ini kesepakatan 4 imam madzhab mustahabbah. Sunnah hukum. Berikutnya, salat isyraq. Adakah salat isyraq? Salatul isyraq iya salatul duha. Salat isyraq adalah salat duha fi awali waktiha, di awal waktu. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah dikatakan bitatabu'i dhahiri aqwal fuqaha wal muhaddisin yatabayyan dengan menelusuri
dohir perkataan para ahli fikih dan muhadisin, maka jelaslah anna salat duha, bahwa salat duha, wa salat al-isyraq, dan salat isyraq, wahidatun, satu jenis. Id kulluhum, karena semuanya dakaru menyebutkan waktunya, mimba ditului ila jawal, yaitu setelah matahari terbit, ila zawal, sampai matahari ya zawal. Walam yufassilu bainahuma, dan mereka tidak memperinci di antara keduanya. Waqila inna salat al-isyraq ghairu salat duha. Ada yang punya pendapat salat isyraq bukan salat duha. Wa alaihi fa waqtu salat al-isyraq ba'datul samsi, dasarnya adalah karena waktu salat isyraq setelah matahari terbit. Ya. Inna zawali waqtil karahah, ketika hilangnya waktu yang hukumnya makruh, yaitu tidak boleh sholat ketika matahari sedang terbit, tapi tidaklah setelah terbit. Kalau jadwal ada jadwal isyraq, jadwal terbit, maka sholatnya kurang lebih 15 menit setelah itu. Itulah sholatnya. Ini adalah ikhtiar Imam At-Tibi. Ya, Imam At-Tibi dalam kitab Miraqatul Mafatih karya Syekh Mula Ali Al-Qorib, Imam At-Tibi mengatakan hadhihi salatu sama salat al-isyraq wa hiya awal duha. Salat ini namanya salat isyraq, ada di awal waktu duha. Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, beliau juga mengatakan, ya, yakni sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Begitu pula dengan mazhab yang lain. Ibnu Hajar Al-Haytami, Ar-Ramli, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan seterusnya. Adapun waktu sholat duha adalah waktu sholat duha biabda'u min irtifa'i syamsi qaida rumhin, yaitu semenjak matahari terbit, ya, kemudian sampai satu tombak ba'da tuliha ila istiwa'i syamsi, ya, yaitu sampai tegaknya matahari qabla zawaliha, sebelum tergelincirnya. Nasu ala dzalika ala hadza al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wa bi qala Syafi'i fi ahadil wajhain. Dikatakan bahwasanya yang mengatakan seperti ini, waktu sholat duha setelah matahari terbit sampai ya 15 menit, sampai sebelum matahari terik, kurang lebih 15 menit sebelum terik, begitu caranya. Itu menurut pendapat ahli, ya, ahli hisab tentang perhitungan waktu tadi. Adapun afdal waktu duha adalah seperti yang sudah kita ketahui bersama, ya. Al-afdal fi salat duha idza alati syamsu, apabila matahari sudah mulai tinggi, wastada haruha, dan panasnya mulai sangat. Buktinya anak onta kepanasan. Begitu. Berapakah bilangan rakaat dari salat duha? Jawabnya minimal 2 rakaat. Berapa banyaknya rakaat salat duha yang paling banyak? Ikhtalafa ahlul ilmi fi aksari salat duha. Ahli ilmu berselisih paham tentang rakaat salat duha paling banyak berapa. Ala aqwalin, menjadi banyak pendapat. Wah, kalau udah banyak pusing tuh. Aqwah yang terkuat kaulani 2 pendapat saja. Al-qaul awal, pendapat pertama, anna aqsar salat duha samani rakaatin. Kebanyakan salat duha itu 8 rakaat. Hada madzhabul jumhur, ini madzhabul ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Al-Mu'tamad, Hanabilah. Pertanyaannya, ya, kalau hal ini disodorkan kepada saya akan jawab bahwa salat duha memang secara dalil itu yang real 8 rakaat. Berdasarkan hadis dari Imam Bukhari Muslim, ya. Dan ini adalah hadis Muslim. Kata Ummu Hani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amal pati sholat samana rakaatin subhata du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sholat pada tahun penaklukan kota Mekah sebanyak 8 rakaat
subhata 2, sholat sunat duha 8 rakaat. Ya. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu la hadda li aksari sholati duha. Pendapat yang kedua bahwa tidak ada batasan yang paling banyak bagi sholat duha. Akhtarahu Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Baj, Ibnu Sayyid. Kenapa demikian? Karena ada hadis berbunyi begini. Dengarkan baik-baik. Riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah, karena Nabi SAW yusolli duha arba'an. Nabi SAW melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Wa yajidu masya Allah, dan menambahkannya masya Allah. Masya Allah berapa? Berapa saja. Terserah, masya Allah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini menarik loh. Di dalam kitab Al-Bayan, sarah atas kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Syekh Al-Umrani. Syekh Al-Umrani beliau mengatakan bahwa di dalam kitabnya tersebut hadis ini adalah dalil bahwa sholat duha yang sempurna tapi minimal 4 rakaat. Adapun sholat duha 2 rakaat itu adalah sholat duha bagi orang yang tidak mampu aqallul kamal, minimal sempurna yang 4. Ayo orang berapa rakaat? Ente nyabeta ente mah doa. Ya. Kita berapa rakaat? Kalau kita 2 rakaat bisa. Tapi aqallul kamal 4. Heran kan, kenapa Aisyah nggak nyebutin 2 sih? Kenapa nyebutnya 4? Maka saya Al-Umrani di dalam kitabnya Al-Bayan, syarah atas kitab Al-Muhadzab, beliau mengatakan ini dalil bahwa minimal sholat itu minimal sholat duha. Aqallul kamal 4 rakaat. Maksimal 8 rakaat. Adapun tata caranya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ada sebagian ulama mengatakan 8 rakaat langsung. Dan ini memang terjadi perdebatan yang hebat. Ya. Kalau 2 rakaat kembali kepada dalil riwayat Imam An-Nasa'i, salatul lail wa nahar masna. Salat malam, salat siang 2. Ini adalah tentang rakaat salat 2 ya. Dengan keterangan ini katanya ini dalil bahwa sholat duha itu tidak diketahui apanya? Rakaat. Ya, dalam hadis sholat duha tidak ada batasan banyaknya. Ya. Berikutnya dari penjelasan ini saya kira insyaallah ta'ala kita bisa mengambil apa? Faedah ya, bisa mengambil manfaat insyaallah. Dan ya berkenaan dengan apakah sholat duha ini memiliki keutamaan, maka disebutkan bahwa sholat duha memiliki keutamaan, diantaranya dijelaskan di dalam hadis yang tadi sudah kita bacakan, yaitu yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Ada shadaqah pada setiap persendian salah seorang di antara kamu. Wa qulu tasbihah shadaqah, tasbih oge shadaqah. Wa qulu tahmidah shadaqah, tahmid oge shadaqah. Wa qulu tahlilah shadaqah, tahlil oge shadaqah. Awas, bukan tahlilan tapi tahlil oge shadaqah. Wa qulu takbiratin shadaqah, setiap takbir oge shadaqah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, memberitakan kepada kebaikan juga shadaqah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah, melarang dari kemungkaran juga shadaqah. Walaupun melarang kemungkaran
suka ditentang oleh orang yang melakukan kemunkaran. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhum min duha. Dan semua itu dapat dicukupi hanya dengan sholat duha 2 rakaat. Anda bisa bayangkan, kalau sholat 2 rakaat itu sudah mencukupi, apalagi 4 rakaat. Begitu. Ini diantara dalil yang menunjukkan apa? Keutamaan sholat duha. Apalagi di dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kata beliau, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Rasulullah SAW, ya kekasihku, yakni telah memberikan aku wasiat dengan 3 perkara. Pertama, siyamu salasati ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari pada setiap bulan. Dan puasanya bebas. Mau hari yang mana aja bisa. Ya, 13, 14, 15 siyamu ayyamil bid juga termasuk puasa 3 hari dalam sebulan. Bahkan termasuk afdol puasa 3 hari dalam sebulan adalah puasa ayyamul bid. Ya, tapi kalau awal, tengah, akhir, pinggir, pojok boleh. Yang penting 3 hari. Para ulama menganjurkan supaya berturut-turut. Ya, kalau tidak berturut-turut maka dibolehkan. Tapi dianjurkan berturut-turut. Yang kedua, apa wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah? Raka'atai duha. 2 rakaat salat duha. Ini tidaklah masuk wasiat Rasul, melainkan sesuatu yang besar urusannya. Ya, berikutnya wa anal witra qabla an anam, dan wa an utira qabla an anam, yaitu aku witir sebelum aku tidur. Ingat baik-baik, jangan 1 rakaat. Ya. Karena masih tangeh, masih ada waktu subuh. Demikian barangkali. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Insyaallah nanti kita akan teruskan dengan malladhi asna'u ida ya sahautu bis salat. Insyaallah taala di waktu yang datang. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis. Iya, betul. Witirnya dibagi 2. Yang pertama dilaksanakan setelah biasa rakaat. Dan yang ditambah itu setelah tidur. Boleh tidak. Yang kedua dengan cara jamaah. Witir dibagi 2 tuh maksudnya awal malam witir, tengah malam witir itu. Kalau 2 kali witir tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, la witroni fi laila. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada witir dalam 1 malam. Ya, tidak boleh ada witir dalam 1 malam, itu kata Rasulullah. Nah, karena tidak boleh ada witir dalam 1 malam, maka ya tentu saja kita tidak boleh melakukannya. Mari kita lihat riwayat yang menjelaskan masalah ini. Baik ya. Kata Rasulullah SAW, la witroni fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau 1 malam itu tidak boleh ada 2 witir, maka berarti orang yang melaksanakan witir 2 kali dalam 1 malam itu merupakan orang yang ya melanggar. Karena apa? Karena yang melaksanakan witir yakni
2 kali dalam satu malam. Itu termasuk pelanggaran. Demikian barangkali untuk yang witir. Wallahu a'lam. Adapun tentang sholat apa tadi, witir tadi apa tadi? Witir 2 kali ya tadi. Witir 2 kali sudah saya jawab. Adapun tentang sholat witir dengan berjamaah dalam rangka ta'lim boleh, tidak apa-apa. Sifatnya waktan yasiron, yaitu beberapa waktu yang tertentu hanya untuk litaklim, untuk pengajaran, maka itu dibenarkan. Bahkan saya pernah membaca, seingat saya, fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, salat sunnah qabliyah, ba'diyah dalam rangka pengajaran terus mereka berjamaah boleh. Itu dalam rangka litaklim, untuk pengajaran. Oh ya, saya kira jangankan itu. Antum baca dalam kitab Sahih Bukhari. Kita tahu kan, salat duhur sir apa jahar? Sir. Salat asar sir apa jahar? Nabi kita yang mulia yusmi'una ahyanan, ya, qira'atahu. Nabi kita yang mulia suka memperdengarkan kepada kami kadang-kadang bacaannya. Itu fi duhri wal asar, di dalam salat duhur dan salat asar. Jadi beliau menjaharkan bacaan duhur dan asar. Ya, kalau orang Sunda bilang wa'as, ya, sesuatu yang betul-betul ya mengagetkan, ya. Karena apa? Karena biasanya duhur kan enggak dijaharkan. Ini dijaharkan dalam rangka ta'lim, boleh apa tidak? Boleh. Jangankan tadi kan saya bilang jangankan sholat sunnah tadi ya, sholat wajib pun juga, yakni sholat sir, ternyata dijaharkan boleh dengan tujuan tadi, ya, yaitu li ta'lim. Begitu pula dzikir ba'da sholatil fardhah, setelah sholat fardu, itu dengan jahar, ya, dengan jahar itu boleh. Ingat baik-baik ya, dengan jahar itu boleh. Dan mereka kemudian mendengar dzikir kita, tidak apa-apa. Tapi sifatnya apa? Waktan yasiran, hanya waktu yang singkat, waktu tertentu yang singkat dan tidak mudawamah, tidak istimrar, tidak terus menerus. Demikian barangkali. Wallahu a'lam. Kalau sholat hajat dengan sholat taubat itu gimana? Sholat taubat ya sholat untuk bertaubat, dan sholat hajat untuk hajat. Hadis yang langsung memakai redaksi sholatul hajat itu tidak sahih. Adapun yang tidak menggunakan sholat hajat namanya, maka yang sahih banyak. Ya, termasuk yaitu hadis Utsman bin Hunayf, ya, mengenai sholat, ya, yakni sholat yang berkenaan dengan hajat, dan juga yang lainnya. Tapi itu berkenaan dengan orang yang buta, kemudian dia berdoa, ya, untuk minta kesembuhan butanya matanya. Dia sholat apa namanya kalau bukan hajat? Hajat karena apa? Matanya buta, pengen kira-kira bisa disembuhkan. Itu sholat hajat. Tapi kata-kata sholat hajat yang langsung pakai redaksi sholat al-hajat tidak ada yang sahih. Ada 2 jalan yang kami temukan, kedua-duanya tidak sahih. Karena ada perawi yang bernama Faid bin Abdurrahman, dan perawi ini dinilai munkarul hadis, yakni hadis yang munkar. Ya. Nah, kemudian itu adalah merupakan salah satu cara, ya, yaitu dalam melaksanakan sholat hajat, ya, seperti itu. Sholat taubat juga sama, riwayat-riwayatnya banyak dan para ulama yang mengesahkan juga banyak. Walaupun ada sebagian juga orang-orang yang melemahkan hadis sholat taubat, ya. Dan bertobat boleh dengan sholat, boleh tanpa sholat. Yang penting bertobat kalau berkenaan dengan hak Allah 3 poin, yaitu pertama, an yandama, menyesali.
Yang keduanya an yajima anna yauda abadan, berjanji untuk tidak mengurangi selamanya. Itu adalah orang yang apa? Bertobat. Gitu. Orang yang melaksanakan sholat tobat. Kemudian ada lagi yang tanpa sholat tobat tapi dia bertobat. Yang penting berkenaan dengan 3 hak Allah. Apa itu? Yaitu berkenaan pertama an yandama, menyesal. Yang keduanya an yuqli'a an fi'liha, atau an fi'li, mencabut perbuatannya dan menghentikannya. Yang ketiganya an ya'jima an ya'uda abadan, berazam untuk tidak mengurangi untuk tidak mengulangi selamanya. An ya'jima an ya'uda abadan. Seperti itu. Itu barangkali berkenaan dengan sholat duha ya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Dengan sholat itu yang dilakukan akhir waktu. Kita sudah sholat pagi misalnya. Nomor 1 subuh, kita sholat witir. Baru 2 rakaat sudah datang azan. Nah, yang satunya gimana? Nah, apa kita lanjutkan atau kita langsung salam atau gimana? Ceritanya kesiangan ya. Ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi kita yang mulia bersabda, "Man adraka raq'atan ya minal asri qabla ghurubi syamsi faqad adraka al-asra. Wa man adraka raq'atan minas subhi qabla tulu'i syamsi faqad adraka subha." Kata Rasulullah, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka dia dianggap sholat asar tepat pada waktunya. Syaratnya 1 rakaat. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, maka sungguh dia telah melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya. Artinya ditambahkan, tetap jadi 2 rakaat, bukan dipotong jadi 1 rakaat. Jangan salah paham ya. Yang tadi, tapi Anda sudah dianggap sholat tepat waktu, walaupun mungkin sholatnya ngajegang ya. Tahu ngajegang? Nyegang. Ya, ngerti nyegang? Itu dianggap sholat tepat waktu. Begitu pula sholat witir, 2 rakaat keburu azan, tambahkan 1 lagi, pas 3. Itu sudah sholat tepat waktu. Itu jawabannya. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Sama tidak kasusnya? Sama, begitu pula fikih para ulama. Para ulama mengatakan man adraka rakaatan minal jumu'ah faqad adrakal jumu'ah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat bersama dengan imam, dia mendapatkan sholat Jumat tepat pada waktu sholat Jumat. Tapi kalau antum datang sholat Jumat ternyata apa? Dia sudah masuk 2 rakaat dan antum tidak mendapatkan ruku bersama dengan imam, tapi mendapatkannya setelah itu, maka berarti antum tidak mendapatkan 1 rakaat Jumatan bersama dengan imam. Apa yang harus antum lakukan? Sholat 4 rakaat. Antum berarti sholat duhur, bukan sholat Jumat. Bisa dipahami? Ya, begitu caranya. Fikih ini beredar di kalangan para ulama tentang masalah yang tadi. Demikian, wallahu a'lam. Bismillah. Ada berkenaan dengan masalah pendapat ulama yang mengatakan tadi, yang apabila seseorang tidak pernah witir atau jarang melakukan witir, tidak boleh menjadi saksi. Apakah saksi ini masalah di pengadilan atau di pernikahan? Semua. Gitu ya? Oh, iya, jadi kalau antum kira-kira sholat witirnya masih belang dan bentong, alias belang bentong, sebaiknya jangan suka menyodorkan diri jadi saksi. Begitu. Itu menurut pendapat Imam Malik. Ya. Jadi kalau antum pengen tahu antum ini orang adil atau tidak, lihat aja. Antum sholat malamnya tuh witirnya sering ditinggalin apa sering dikerjain. Itu aja. Saya kira kalau antum baca keterangan dari Imam Malik ini, antum tahu diri. Oh ya, saya pantas nggak jadi saksi. Jadi kadang-kadang orang sholat kagak, ngerti agama kagak, ngejentul jadi wali. Gitu.
jadi saksi, mohon maaf. Jadi saksi ini luar biasa ini. Ada orang zaman sekarang kan melihatnya apa? Ya, melihatnya tagog, tahu tagog? Tampilan casing gitu kan. Begitu. Lihatnya casing udah tua pantas jadi saksi gitu kan. Gitu. Demikian barangkali. Wallah. Ada lagi pada waktu sholat subuh di Mekah itu menjelang sholat subuh itu jam 3 itu sudah azan. Iya. Gimana dengan Azan awal. Iya, azan awal namanya. Dan biasanya azan awal itu tanpa as-sholatu khairum minan naum. Kalau yang ada di sana. Kalau di kita di sini azan awal biasanya pakai as-sholatu khairum minan naum. Jadi dibalik. Di sana mah tanpa, di sini mah pakai. Azan subuhnya di sini tanpa pakai apa? Tanpa as-sholatu khairum minan naum. Kalau di sana azan subuhnya ya, yakni pakai as-sholatu khairum minan naum. Jadi balik. Oh gitu. Ada lagi. Iya. Pada waktu pelaksanaan qobliyah zuhur, saya lihat tuh ada orang yang melaksanakan qobliyah itu 4 rakaat dengan dua rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, kemudian ada langsung 4 rakaat seperti pelaksanaan sholat zuhur itu sendiri. Gimana itu? 4 rakaat langsung, tasyahudnya 2 kali. Ya, karena mas kalian, memang ini menjadi salah satu fenomena. Kalau saya lebih condong kepada yang 2 rakaat salam. Adapun yang 4 rakaat pakai tasyahud awal, ini ngeraba pandangan mereka. Mungkin, wallahu a'lam, kias kepada qobliyah asar yang dia bukan sholat qobliyah tapi qobliyah asar, itu dilaksanakan sholatnya itu 4 rakaat persis seperti asar. Itu ada hadisnya, derajatnya hasan. Saya Abu Usama Salim bin Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin, beliau mengatakan di sana ada perawi yang bernama Maimun bin Mihran. Dia seorang perawi yang soduk dan derajat hadisnya hasan. Tapi kalau sahabat-sahabat saya dari yang dulu bersama dengan saya, mereka mengatakan hadis ini lemah karena ada Maimun bin Mihran. Begitu. Ya, yang uniknya Maimun bin Mihran yang mereka tuduh lemah itu, mereka bersumber dari kitab Tahdhibut Tahdhib, tetapi kesimpulannya beda. Al-Imam Ibnu Hajar sebagai penulis kitab Tahdhibut Tahdhib, di dalam kitab Taqribut Tahdhib kesimpulannya soduk alias hadis ini hasan. Tetapi mereka kesimpulannya dhaif, begitu kan. Saya tidak tahu yang dhaif ini hadisnya apakah mereka ya begitu ya. Ya, apakah memang hadisnya yang dhaif ataukah memang mereka yang dhaif, mereka yang lemah dalam masalah hadis. Namun saya lebih condong hadis itu hasan, dan hadis ini juga dinyatakan hasan oleh Syekh Abu Usama Salim bin Al-Hilali hafizahullah. Dan hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga apa yang ada di situ dijadikan dalil salat sebelum asar, walaupun bukan qobliyah, bukan salat sunnah rawatib, tetapi tata caranya seperti salat asar. Mungkin wallahu a'lam, barangkali yang qobliyah duhur yang pelaksanaannya seperti itu pun mungkin kiasan ya kepada riwayat ini mungkin. Ya. Adapun mereka yang mengatakan dua-dua itu kembali kepada dalil umum tentang kaifiyat salat siang dan malam, salatul lail wan nahar, salat siang dan salat malam dan salat siang dua-dua. Ada hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, salatun nahar arba'un, yakni salat siang 4 rakaat. Maka ini membuat pusing kepala. Tetapi saya lebih condong kepada pemahaman salatun nahar arba'un maksudnya adalah salat duhur dan salat asar. Salat duhur berapa? Salat asar berapa? Jadi salatun nahar arba'un benar apa tidak? Benar.
Seperti itu kurang lebihnya pemahaman yang lebih tepat insyaallah ta'ala. Ala kulli hal, ya kalaupun ada orang yang berpendapat seperti tadi ya itu urusan dia. Tapi kalau kita ingin bertanya mungkin kita bisa tanyakan apa dalilnya. Siapa tahu dia nggak punya dalil lalu kita tunjukkan dalilnya, kemudian dia bisa rubah jadi dua-dua. Atau cuma merubah dua-dua kok dari 4 langsung. Apa susahnya begitu kan? Seperti itu barangkali ya. Wallahu a'lam. Baik jemaah sekalian, cukup insyaallah. Ya. Terakhir ya. Pengurus masjid dengan otoritasnya mengundang laki-laki yang sudah balik untuk sholat wajib 5 waktu berjamaah di masjid atau sholat Jumat. Itu boleh nggak Ustaz? Dengan secara tertulis stempel di KM. Bikin sholat undangan agar melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Boleh apa tidak? Boleh, nggak apa-apa. Itu bagus itu, luar biasa. Jihad itu, jihad bil kitabah, jihad dengan surat. Begitu. Apalagi kalau pulangnya di amplopin, senang mereka. Ya, dapat duit ya. Nggak apa-apa, kirim surat supaya berjamaah. Undangan sholat berjamaah boleh, nggak apa-apa. Mungkin ini DKM-nya sudah pusing kepala ya. Orang-orang nggak merasa terpanggil. Tapi ingetin kalau udah masuk, ingetin bahwa ibadah ini bukan karena surat undangan, tetapi karena undangan Allah. Kita hanya kepanjangan tangan saja dalam pengertian kita menyampaikan kepada dia bahwa ini adalah kewajiban bagi kami, mengingatkan Anda untuk wajibnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu wajib. Allah berfirman, "Barka'u ma'al rafiq." Rukulah kamu bersama dengan orang-orang yang ruku. Begitu barangkali ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhir da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.